ngabuburit sendirian. Ini sudah mulai gerimis teman-teman, kemungkinan hujan nih, tapi semoga nggak deres-deres banget lah ya hujannya. Ini baru sampai Purwokerto, maksudnya bukan baru sampai, malahan mau keluar dari Purwokerto, dan agak sedikit ngebut ya cuy, sambil mendengarkan knalpot. Enak banget. Oke teman-teman, ini aku dari Purwokerto mau menuju ke Purbalingga di jam 5:30. Ini rencananya aku mau sharing-sharing terkait dengan part dari motor yang sangat penting, terutama untuk keselamatan. Nah, pasti tahu lah ya, kalau kita ngebut seperti ini, speeding kayak gini, apa yang menyelamatkan kita? Tiba-tiba di depan ada mobil kayak gini, rem. Oke, kita akan bahas sedikit ya terkait dengan rem, dimana rem itu merupakan komponen yang paling penting dalam melindungi kita untuk bisa terhindar dari kecelakaan ya. Karena kalau semisal nggak ada remnya, gaspol remblong itu, aduh, modaro. Jadi memang setiap motor pasti sudah dibekali dengan rem yang memang sesuai dengan kegunaan. Jadi pabrikan itu pasti memberikan standar remnya itu sesuai dengan kecepatan ataupun cc ataupun jenis motornya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu, ini saya bahas sedikit ya tentang rem ya. Rem itu ada yang namanya rem tromol. Rem tromol itu sebenarnya hampir seperti sepeda teman-teman. Jadi dia lebih ke menggepit, bahasa Indonesianya apa ya, menggepit di area-area yang memang ada pada bagian dari kumparan roda tersebut. Nah, rem tromol itu biasanya kalau ada di motor-motor yang lama ya teman-teman ya, motor-motor jadul zaman dulu kayak Honda Grand, nah itu pakai rem tromol. Nah, tapi lebih ke Honda yang selanjutnya, Honda Grand juga ya, Honda Grand ada yang tromol, ada yang bukan tromol. Nah, untuk inovasinya teman-teman ya, mungkin namanya juga R&D ya, Research and Development, sehingga lebih canggih, lebih safety, dibuatkanlah rem cakram. Dimana rem cakram itu bedanya itu di pelek ya teman-teman ya, di tengah-tengah pelek itu ya, itu ada piringannya, piringan dari besi atau mungkin bisa juga dari bahan lainnya ya, yang jauh lebih kuat dan juga jauh lebih ringan. Setauku tuh ada dari stainless, ada dari aluminium, ada bahkan juga dari bahan-bahan yang memang tidak dijual bebas ya, kayak motor MotoGP. Nah, itu untuk cakramnya tuh saya nggak tahu pakainya apa ya, mungkin pakai keramik ya, kemungkinan ya, tapi saya juga kurang begitu paham. Tapi yang jelas rem cakram itu bedanya adalah itu nanti akan ada disnya di tengah, dimana di dis itu nanti akan dijepit oleh sebuah part namanya kaliper. Nah, di kaliper inilah yang nanti akan menjepit cakram sehingga motor akan berhenti karena jepitannya itu sangat kencang. Serta untuk menghindari panas ya, karena kan dijepit kayak gini kan otomatis kan gesekan bisa panas. Nah, itu juga ada olinya atau oli rem teman-teman. Mulai macet cuy, dan gerimis mulai mengundang. Permisi. Mantap. Kita lanjut lagi ya teman-teman, sharing-sharingnya.
tadi kita bahas sampai ke minyak rem ya teman-teman, dimana minyak rem itu berguna banget buat menjaga atau merawat dari kaliper sampai ke cakramnya agar tidak mudah panas teman-teman. Karena di minyak rem itu biasanya itu ditempatkan di dekat, nah ini master rem. Master rem itu yang kalau semisal di sepeda juga kan ada tuh yang ini nih, ini namanya master rem nih. Nah ini di dalamnya isinya adalah minyak rem teman-teman. Nah jadi ini saling berkesinambungan. Kalau ditekan ini sedikit-sedikit minyak remnya keluar ya untuk melumasin masuk ke kabel. Lah ini kabel rem teman-teman. Jadi kalau standarnya pasti ada tuh kalau cakram ya teman-teman ya, ada cakram atau disnya atau piringannya, ada kaliper, ada master rem, dan ada kabel atau ini ya selang ya, selangnya ya. Ini kita ngomong selang nih, bukan kabel ya. Kalau kabel kan isinya nggak ada ya, kalau selang kan di dalamnya bolong ya. Lah karena di dalamnya itu buat mengalirnya minyak rem teman-teman. Nah itu paketannya. Nah kalau teman-teman tahu, cakram itu pun berubah-ubah atau berbeda-beda di setiap jenis motor sama cc motornya. Kalau motor kecil, cc-nya kecil ya teman-teman ya, itu biasanya ya pakai piringannya juga ikut kecil. Terus kayak motor 150 cc ke bawah itu biasanya itu cuma satu cakram teman-teman, dan satu cakram satu kaliper, biasanya di kanan atau di kiri. Kalau di kanan biasanya untuk motor-motor sport itu biasanya di kanan, kalau motor matic biasanya di kiri. Ini setauku ya, tapi cuma satu doang. Kalau 250 cc setauku juga cuma satu. 250 cc itu cuma satu cakramnya, cakram plus kaliper itu cuma satu. Tapi kalau lebih dari 250 cc atau kita ngomong moge ya, motor gede. Jadi moge itu kan artinya adalah motor dengan cc yang gede, minimal cc-nya adalah 400 ke atas ya. Nah biasanya teman-teman itu cakram sama kalipernya ada dua, kanan kiri. Ini untuk yang depan ya, untuk yang depan ya. Karena cakram belakang juga ada, tapi pasti satu, nggak mungkin dua. Aku jarang banget, atau bahkan nggak pernah lihat ada motor double cakram tapi di belakang. Tapi kalau double cakram di depan itu banyak. Moge semuanya pasti pakai double cakram. Jadi di cakram ada kaliper. Jadi daya cengkramannya, pakemnya ya kita ngomong ya, itu 2 kali lipat daripada cuma satu teman-teman. Oh jadi kan luar biasa pakem ya. Jadi apabila kita lagi speeding terus tiba-tiba di depan ada hal-hal yang membuat kita harus ngerem, itu ngeremnya jadi lebih pakem. Nah sebenarnya teman-teman, kayak di rem itu juga ada yang namanya ABS atau anti brake lock system. Jadi ABS itu membuat rem di cakram itu nggak mengunci terlalu frontal ya, nggak ngunci krep gitu kan. Karena kadang ini teman-teman, kalau kita lagi speeding kayak gini teman-teman ya, lagi cepet lah ya, kecepatan 100 saja, tiba-tiba ada, nah ini kondisi kayak gini nih, kan harus berhenti guys. Nah kalau motor itu nggak pakai ABS dan mungkin ya ada kondisi insidental yang membuat ridernya itu kaget, dia akan terlalu neken kencengnya, remnya akan terlalu neken. Apa yang terjadi? Motornya akan kunci cuy, ban depan akan kunci karena remnya kan kepakemen.
apa yang terjadi lagi? Motornya akan jempalit. Wah, itu resikonya sangat tinggi. Jadi remnya itu ngunci, bannya itu di depan itu ngunci karena terlalu pakem ya. Nah, kalau jalannya itu kering, mungkin masih agak sedikit terselamatkan, tapi biasanya malah jempalit gitu ya kalau benar-benar cepet ya. Tapi kalau jalannya treknya basah, itu sangat berbahaya. Karena apa? Bannya ngunci, otomatis kan selip. Setelah selip, ya wis wassalam, duar. Itu resikonya apabila tidak memakai ABS, sehingga motor-motor yang nggak pakai ABS dipastikan harus bisa menjaga kondisi remnya dengan baik, emosinya harus dikontrol agar tidak kagetan ya. Kalau kaget otomatis refleks neken tuas rem terlalu kenceng, yang terjadi adalah jempalit. Itu harus hati-hati teman-teman. Nah, kalau pakai ABS teman-teman, dia itu tidak akan ngunci, jadi ngeremnya itu akan lebih smooth. Jadi nah, nggak sampai tek gitu. Itu kalau pakai ABS. Jadi pada saat kita ngerem mendadak, dia tidak akan ngerem terlalu frontal sehingga motor jadi kebalik ke depan. Enggak, dia akan benar-benar lebih stabil. Jadi ngeremnya seingat saya ya, jadi cek 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 ya gitu. Enggak cek tapi cek 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 gitu cuy. Itu kalau ABS. Jadi bener-bener apa ya, bisa menyelamatkan nyawa itu. Karena kondisi lagi speeding banter teman-teman, itu kan agak sedikit susah teman-teman kalau semisal terjadi hal-hal yang tidak terduga ya. Contohnya adalah yaitu berhenti mendadak yang di depan. Nah, jadi kalau ABS biasanya itu untuk moge, motor gede 500 cc, 400 cc ke atas. Tapi sekarang 250 cc juga ada yang pakai ABS teman-teman. Ada yang pakai ABS. Jadi ya tergantung dari kondisi motor, jenis motor, terus juga penggunaannya. Kalau teman-teman pakainya matic, terus makainya santai, slow, ya pakai rem cakram standar aja nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pakainya moge, speeding, akan lebih baik pakai double disc dan juga ABS. Nah, kalau Cetic 25R sendiri teman-teman, itu kita dari pabriknya itu remnya satu piringan, satu kaliper. Nah, kalau yang di belakang juga sama, satu piringan, satu kaliper. Dan standarnya teman-teman, Cetic itu sudah bagus, beneran sudah smooth banget. Ngeremnya itu nggak kembang kempis, smooth banget cara ngeremnya. Yang penting hati-hati ya teman-teman ya, terutama yang non ABS ya, itu harus hati-hati juga sih. Tapi overall itu Cetic 25R itu remnya udah bagus banget. Ini aku jamanin dari yang lama sampai yang baru itu sudah bagus. Cuma ada cumanya, kadang ada tambahan. Misal katakanlah kepengin lebih safety atau kepengin lebih terlihat berisi depannya. Nah, biasanya akan ada modifikasi. Ini nggak cuma Cetic 25 ya, motor-motor lainnya baik yang mungkin matic ataupun 150 cc kayak R15, kayak CBR 150, itu juga bisa pasang double disc dan double kaliper teman-teman. Tapi bukan standar aslinya, itu adalah part modifikasi. Kalau Cetic 25R lah itu sering tuh masangin double disc, jadi nambah satu kaliper, nambah satu piringan atau discnya. Nah, digabung nambah satu selang remnya, terus digabungkan di sebelah kanan. Jadi pada saat kita neken itu kaliper
dua itu langsung kunci cakramnya, sehingga apa, remnya jadi lebih pakem. Nah teman-teman, biasanya Zetik 25R itu ada tambahan modifikasi, yaitu biasanya ditambahi double disc. Ada kok dijual secara terpisah teman-teman part-part modifikasinya, karena sekarang ini kan sudah keluar tuh Zetik 4R, jadi 400 cc, bentuknya sama persis sama Zetik 25, tapi cc nya kalau Zetik 25 itu 250, kalau Zetik 4 itu 400 cc, jadi 2 kali lipatnya, hampir 2 kali lipatnya. Bedanya cuma double disc doang, selain mesin lo ya cuy, selain mesin itu cuma double disc doang sama ban, tapi itu kan nggak terlalu terlihat, tapi yang bener-bener terlihat adalah double discnya. Maksudnya gimana? Jadi kalau Zetik 4R itu kan 400 cc ya, namanya juga motor sudah termasuk ke motor gede ya teman-teman ya. Nah itu kan pakai double disc. Nah Zetik 25 kan enggak. Jadi apabila kepengin kayak Zetik 4R, atau mungkin orang itu lihatnya, wah ini kok Zetik 25 apa Zetik 4 ya, nah dibedakannya dengan double disc. Jadi ada part-part yang memang membuat double disc, dan nanti akan lebih gagah teman-teman tampilannya. Nah merek-merek juga banyak merek. Kita ngomong disc dulu ya. Di situ ada yang semi floating, ada yang full floating. Jadi kalau semi floating itu dia itu nggak nyambung atau nggak bisa gerak, tapi dia terpisah antara yang tengah sama yang lingkarannya, itu dia terpisah. Kalau floating dia jadi apa ya, aku bingung ngomong ya, intinya bisa gerak-gerak lah, cakramnya itu dia kayak nggak kenceng. Nah itu kalau floating teman-teman, full floating. Yang bagus siapa? Yang bagus sebenarnya full floating, karena cakram itu kan dia kan nggak stretch ya, nggak rigid, nggak kaku. Jadi dia bisa ini teman-teman, dia bisa mengikuti kalipernya mau kemana, atau kampas remnya mau kemana gitu. Cuma kalau Zetik 25R itu semi floating juga sudah cukup. Nah kalau untuk merek itu banyak, dari yang mungkin so-so aja sampai yang memang branded ya, atau bahkan biasa dipakai sama MotoGP. Nah kalau yang so-so aja, yang standar tapi bagus ya, standar modifikasi, ada yang RCB, ada yang KTC. Kalau standar ya, kalau Zetik 25 itu ada apa ya, setauku Kitako, terus ada Nissin, itu biasanya Honda pakainya Nissin. Nah tapi kalau yang modif tadi ya, yang so-so atau yang ya modif yang inilah ya istilahnya, di atas standar itu ada tadi yang saya sebutin. Kalau yang flagship yang memang bagus ya, yang Sultan, yang Sultan itu setauku ya teman-teman ya, ada Brembo. Brembo itu ada master rem, ada kaliper, bahkan ada discnya. Setauku ya ada Brembo. Ada juga yang lain-lainnya ya, saya kurang begitu paham, tapi yang paling terkenal yang puas motor Sultan kalau semisal pengeremannya pakainya Brembo. Nah kalau selang rem yang bagus itu ada selang rem Hell, dan itu sangat pengaruh teman-teman. Ini aku pakai selang rem Hell, itu sangat pengaruh karena nggak cuma dari karet ya, kalau karet kan lama-lama getas ya, kalau ini ada serat-seratnya gitu. Ini bener-bener
berpengaruh banget teman-teman, sangat berpengaruh ini untuk selang rem. Jadi nggak mudah menguai ya, nggak mudah melar, karena kan minyak rem itu sangat keras teman-teman, sangat keras. Nah kalau itu modifikasinya ya, ada juga modifikasi lain ya yang mungkin aku tidak bisa sebutin karena banyak. Aku cuma share yang mungkin terlintas di pikiran untuk perjalanan ini sambil gabut-gabutan ini, karena sudah sampai di Purbalingga dan wah udah gelap banget cuy. Nah untuk perawatan dan lain-lain, yang penting teman-teman, teman-teman harus sering membersihkan kaliper ya, disemprot itu, takutnya tembok kotor atau apa. Terus juga ya cek kampas remnya teman-teman, karena kan ada kampasnya yang untuk jepit ya. Nah itu rem belakang, rem depan itu harus dicek kampas remnya. Terus juga yaitu tadi harus benar-benar menjaga pola berkendara, jangan terlalu barbar dalam berkendara. Paham betul kalau semisal nyawa itu cuma satu. Oke, mungkin gitu teman-teman cerita gabut dalam perjalananku ini udah petang banget teman-teman. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, share, and subscribe. Sehat selalu untuk kita semuanya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.